Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melaporkan hasil dari orientasi P3K yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah selaku mentor saya yaitu Bu Mariati. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di acara seminar laporan orientasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Yang selanjutnya, saya akan melaporkan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Judul yang saya gunakan yaitu peningkatan sikap sportivitas dan nilai etika melalui modifikasi permainan bola besar di SD Negeri 4 Surakarta. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Wisnu Prima Astrama, NIP P3K saya 1992 1103 2024 211 022. Jabatan saya guru arti pertama, guru Pencak Solkes. Sebelum kita masuk ke isu yang saya angkat pada seminar kali ini, saya akan memberikan dulu apa yang sudah saya dapatkan dari hasil orientasi P3K selama 1 bulan ini, yaitu ada latar belakang masalah yang digunakan di orientasi P3K tahun 2025 kali ini, yaitu latar belakang adalah guru adalah profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta pada dari usia dini yaitu PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Yang akhirnya pemerintah melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi di bidangnya. Maksud dan tujuan diadakannya orientasi ini yaitu: 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi peserta. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian ada misi dari Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Yang berikutnya ada SOTK OPD. Pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh seorang wali kota. Saat ini dipimpin oleh Bapak Respati Respati Adi. Ya benar, Respati Ahmad Adianto SHMKN. Nama panjang Bapak Respati selaku Wali Kota Surakarta dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh OPD.
OPD sendiri adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta dijelaskan seperti dalam gambar dan uraian sebagai berikut. Jadi ini adalah struktur organisasi pemerintah daerah. Yang pertama paling tinggi yaitu wali kota dan wakil wali kota. Ada juga kemudian di bawahnya ada sekretariat daerah dan ada staf ahlinya. Setiap daerah diliputi ada dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Kemudian ada DPRD dan sekretariat DPRD. Kemudian untuk bab 3 yaitu tentang nilai dan etika organisasi. Yang pertama, organisasi perangkat daerah atau PD. Dinas Pendidikan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan. Memiliki moto pelayanan yaitu melayani dengan cerdas, cermat, cepat, tepat, efektif, efisien, ramah, dedikasi tinggi, amanah, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian ada visinya, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian misi dari Dinas Pendidikan di Kota Surakarta yaitu pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian ada SOTK Dinas Pendidikan, yaitu struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Untuk strukturnya bisa dilihat sendiri Bapak Ibu, ada di slide, ada di layar proyektor. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada kelompok jabatan fungsional, kemudian ada sekretariat dibagi menjadi subbagian administrasi umum, ada kelompok jabatan fungsional, dan masih banyak yang seperti yang digambar. Kemudian kita masuk ke sekolah tempat saya bekerja untuk mengajar, yaitu visi misi SD Ngeplak. Visi SD Negeri Ngeplak Surakarta adalah terwujudnya siswa yang beriman, takwa, cerdas, terampil, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian untuk misinya, menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang intak dan iptek, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan memiliki life skill yang berdaya saing tinggi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, mengembangkan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi. Yang keempat, membangkitkan semangat berprestasi seluruh warga sekolah. Kelima, menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, tertib, disiplin, keluarga, dan semangat kebersamaan. Yang keenam, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Ketujuh, menumbuhkan kebiasaan salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Yang kedelapan, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. 9. Melaksanakan pelestarian lingkungan. Untuk yang 10, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang terakhir 11, mencegah kerusakan lingkungan hidup. Kemudian ada struktur organisasi atau SOTK SD Ngeplak tahun pelajaran 2005-2006. Mohon maaf itu tanggalnya salah, tahunnya salah. Jadi ada Ibu Moriati sebagai kepala sekolah, terus ada komite sekolah. Untuk namanya mohon maaf kalau ada yang salah karena tidak ada database. Terus untuk dari Bu Hormati turun ke guru kelas, ada guru kelas 1 Bu Saryani, kelas 2 Bu Agustin, kelas 3 Pak Mudi, kelas 4 Pak Dwi, kelas 5 Pak Iwan, kelas 6 Bunian. Untuk guru mapelnya ada guru pendidikan agama Kristen ada Bu Adriana, guru PAI ada
Bu Bintari, guru PJK ada saya Wisnu Prima Astama, dan guru mulok ada Bu Kartika. Oh, Laras Kartika, saya salah. Mohon maaf. Untuk yang ada perpustakaan nanti yang bertugas ada Bu Triandari, sama penjaga ada Pak Sumber. Nah, kita masuk ke inti dari seminar pada pagi hari ini, yaitu tentang isu yang saya angkat di SD Ngeplak kali ini. Jadi nanti ada rencana kerja P3K, yaitu unit kerja di SD Negeri Ngeplak Surakarta. Jabatan saya Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan. Masa kontrak P3K tahun 2024 sampai 2029. Isu yang saya angkat yaitu rendahnya sikap sportivitas peserta didik, karena untuk sikap sportivitas itu di olahraga berarti berhubungan langsung dengan nilai etika dari masing-masing perorangan. Gagasan yang diangkat yaitu peningkatan sikap sportivitas dan nilai etika terhadap peserta didik melalui modifikasi permainan bola besar. Untuk langkah awal identifikasi isu, yang pertama, tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyaksikan secara langsung pertandingan atau latihan bola besar yang rutin dilakukan, bisa itu sepak bola ataupun basket dan lain-lain. Itu yang mungkin bisa banyak kita ambil di YouTube nanti ketika akan diputarkan langsung bersama dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, mencatat perilaku positif dan negatif yang berhubungan dengan sportivitas, misalnya menghormati lawan, menerima keputusan wasit, tidak melakukan pelanggaran kasar. Yang ketiga, mewawancarai beberapa peserta didik secara informal untuk mengetahui pendapat mereka tentang sportivitas. Untuk outputnya, catatan berupa laporan observasi, kemudian kontribusi terhadap visi misi yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu merancang aktualisasi, ada tahapan kegiatannya yaitu perumusan tujuan umum, meningkatkan sikap sportivitas peserta didik dalam permainan bola besar. Tujuan khususnya meningkatkan pemahaman tentang konsep sportivitas, karena menurut saya ketika kalian di olahraga itu bisa sportif, otomatis nilai etika itu bagus ya, karena kita belajar di mana ketika kita menang tidak mengejek lawan, tidak merasa sombong, ketika kalah juga tidak merasa ada dendam pribadi ke yang mengalahkan kita, jadi harus terima dengan lapang dada dan lain-lain. Jadi menurut saya ini sangat baik untuk dilakukan untuk memperbaiki nilai etika yang mungkin kita lihat di era modern sekarang itu anak-anak terlalu etikanya mungkin bisa dibilang ya masih kurang, sangat kurang sekali ya. Bahkan untuk istilah kata berkata-kata kotor itu sudah bukan menjadi hal yang susah untuk dilakukan ya. Dan kadang misalkan mungkin kalau kita dulu itu untuk berkata-kata kotor saja berpikir berulang kali ketika waktu SD, tapi anak-anak sekarang itu sudah bisa seperti itu, bahkan mungkin sama guru masih bisa membantah dan lain-lain. Nah, tujuan dari saya melakukan observasi ini untuk menghilangkan, setidaknya memperbaiki nilai etika anak-anak yang ada di SD Negeri Ngeplak Surakarta. Yang kedua, menumbuhkan sikap menghormati lawan, wasit dan sesama pemain. Yang ketiga, membentuk kebiasaan bermain yang sportif dan jujur. Untuk hasilnya, guru memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menanamkan nilai-nilai sportivitas pada peserta didik. Yang kedua, guru memiliki bahan ajar yang lebih variatif dan menarik. Untuk kontribusinya, yaitu terbentuknya budaya sekolah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Yang ketiga, tahapan kegiatan selanjutnya yaitu guru menjelaskan dan mencontohkan tentang permainan sepak bola tangan secara bertahap. Nah, ini yang dinamakan dengan modifikasi permainan bola besar. Jadi karena satu kelas itu tidak mungkin yang hanya diajarkan itu hanya laki-laki, karena masih ada perempuan. Jadi saya modifikasi dengan yang namanya sepak bola tangan, hampir sama dengan sepak bola mungkin, tapi nanti peraturannya mungkin yang diubah, kita tidak menggunakan kaki tapi menggunakan
tangan. Jadi bola nanti bisa dilempar saling mengoper, tetap ada gawang, tetap ada penjaga gawang. Cuman karena kita tidak hanya laki-laki yang di per kelas, karena kemungkinan besar yang bisa bermain sepak bola dan ada keinginan bermain sepak bola itu hanya laki-laki. Jadi saya modifikasi menggunakan sepak bola tangan secara bertahap. Jadi nanti peraturan sama seperti sepak bola, terus hanya berbeda di biasanya sepak bola kita menggunakan kaki, ini kita menggunakan tangan. Kemudian untuk guru membagi siswa menjadi 3 tim berdasarkan persamaan gender. Jadi tidak ada yang dibedakan. Jadi satu tim bisa terbentuk atas pria dan wanita atau putra dan putri. Dan memilih kapten pada setiap tim. Nah, tugas kapten ini sungguh lumayan berat karena harus bisa menjadi contoh di timnya nanti masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya yaitu 2 tim saling berhadapan dan 1 tim mengobservasi tentang gerakan dan peraturan dalam permainan sepak bola tangan. Semua tim akan saling bertemu dan saling mengobservasi. Kemudian outputnya, peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep sportivitas. Perubahan perilaku terjadi, peningkatan sikap sportivitas pada peserta didik seperti menghormati lawan, wasit, dan sesama pemain. Harapannya setelah kita lakukan ini juga mereka bisa menghormati guru ataupun karyawan ataupun yang lebih tua ataupun lebih muda, entah itu siapa, yang penting kita untuk bisa saling menghormati. Kemudian terbentuknya suasana positif, tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif. Kemudian ada penguatan nilai-nilai karakter, yaitu peserta didik memiliki nilai-nilai karakter yang lebih baik seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Terus untuk kontribusi terhadap misi-misi yaitu mengembangkan kepribadian siswa yang berkarakter serta sikap sportivitas dalam kerjasama dan yang selanjutnya yaitu tahapan kegiatan menulis refleksi diri dengan terhadap kegiatan sepak bola tangan, yaitu mengadakan evaluasi bersama dengan seluruh peserta didik dan guru. Jadi mungkin nanti akan dilakukan observasi bersama apa yang telah didapat setelah kita melakukan kegiatan sepak bola tangan. Kemudian untuk hasilnya yaitu mencatat kekurangan dan membuat rencana tindak lanjut atau RTL, memperbaiki dan mengoptimalisasi dalam meningkatkan sikap sportivitas di sekolah. Kesimpulan dan penutup, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 yang akan dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, sehingga dengan adanya orientasi ini diharapkan menjadi ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan meningkatkan kualitas peserta di SD Negeri Ngeplak Surakarta. Meditnya pas ngantuk. Diharapkan yang kedua, diharapkan adanya dukungan penuh untuk saling bersinergi dan berkontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam memajukan dan mencapai tujuan sekolah. Selain itu, diharapkan kebijakan-kebijakan dan aturan teknis terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K segera disusun sehingga lebih jelas dalam masa depan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilahkan, apakah ada yang bertanya? Tanya Mas. Bu Moriati dan juga Pak Muti, sias? Bu Risla Tunda.
Jadi, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Wisnu ya tadi berkenaan orientasi ini, saya hanya membenarkan untuk tadi ya data dari GTK yang ada di SD Negeri Lempak ya untuk Pak Penjaga itu sudah berganti ya, Pak Beno sudah alih tugas pindah ke UPD bidang pariwisata. Kemudian untuk penjaga kita ya Bapak Ibu, saya sampaikan di sini sudah resmi kita dapat SK dari Mas Rizky ya, anak dari Pak Subeno ya, bahwa dia sudah melamar di OC dan diterima mulai tanggal 23 Juli. Jadi ini juga info untuk Bapak Ibu semua ya, kalau nanti ada tugas berkenaan dengan penjaga sudah bukan Pak Beno tapi Mas Rizky ya. Dan bisa Bapak Ibu tugas penjaga kan tidak hanya menjaga kebersihan tapi juga keamanan ya, tugas-tugas mengantar surat dan sebagainya ya, bisa minta tolong Mas Rizky. Ngoten nggih Bapak Ibu, sebenarnya untuk informasi kita ya, walaupun dibantu oleh Bapak ya, tapi nama yang resmi sudah Mas Rizky. Kalau ada tugas-tugas kedinasan berkenaan rapat dan sebagainya ya harus Mas Rizky. Itu yang pertama. Yang kedua ya, apa yang disampaikan oleh Pak Duyono dan Pak Wisnu ya, bahwa dari seminar ini harus ada tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan dari pertama sampai nanti pada output hasilnya. Nah ini saya meminta sebagai kepala sekolah ya, apa yang sudah dituangkan dalam laporan ini, dalam seminar ini harus benar-benar diwujudkan ya, tidak hanya sekedar formalitas tertulis ya, tidak. Tapi saya berharap capaian outputnya tadi dari Pak Duyono untuk anak bermain peran dan meningkatkan literasi itu juga diwujudkan ya, walaupun mungkin seminar berakhir di sini ya, tapi output harus ada ya, apa yang sudah dibuat dalam laporan harus bisa dilihat hasilnya ya, jadi tidak hanya formalitas. Itu harapan kami, harapan saya sebagai kepala di sini ya. Jadi hasilnya nanti Pak Dwi juga akan melaporkan, Mas Wisnu juga ada hasilnya ya. Jadi ada perubahan sikap ya. Tadi untuk Pak Wisnu kan etika ya, etika ya, berhubungan dengan sikap anak-anak, attitude anak-anak ya, ya harus dilatih di sini ya, bagaimana sportivitas, bagaimana integritasnya ya. Untuk anak itu memang benar sekali ya, zaman sudah berubah, tapi kita tidak boleh ya untuk melupakan sejarah, untuk melupakan budaya yang sudah melekat kepada kita ya. Sikap menghormati, sikap sopan santun itu harus tetap ya, tetap ditumbuhkan, dikembangkan ya, supaya generasi kita ya tetap ya sesuai visi kita, berbudi luhur ya, beretika, berbudi luhur, itu visi sekolah kita. Jadi harus terus ditanamkan baik pada guru ya, antar guru dengan kepala sekolah dan juga anak-anak kepada guru ya, sikap hormat, sikap etika itu terus ya, terus kita latihkan yang kita biasakan sehingga menjadi membentuk karakter. Kalau sudah karakter itu akan melekat ya, pembiasaan yang berulang-ulang akan melekat menjadi suatu karakter. Itu harapan saya kepada Pak Dwi dan Pak Wisnu yang sudah menyampaikan seminar pagi hari ini. Terima kasih, keren, bagus ya. Semoga dampaknya bisa kita lihat bersama. Terima kasih. Saya serahkan kembali Pak Adriana.
Oke, matur nuwun Ibu Muriati selaku saran, bimbingan dan masukannya bagi Bapak Duyono dan Bapak Wisnu Prima Astama yang memaparkan seminar pada pagi hari ini. Selanjutnya masih ada lagi dari Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, masukan ataupun yang lain. Boten ya, tidak ada. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya, sekali lagi atensinya pada pagi hari ini. Matur nuwun, kita sudah bekerja sama untuk bersama-sama mendukung suksesnya seminar teman rekan kita Bapak Duyono SPD dan Bapak Wisnu Prima Astama SPD. Kita mengawali seminar pada pagi hari tadi dengan doa dan kita juga akhiri dengan doa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekali lagi beri aplaus kepada kedua P3K di pagi hari ini. Saya Adriana undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Oke, foto bersama dulu Bapak Ibu.